Halo viewers, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Nah, ini adalah channel dari Indopos, Indoposko, dan Indoposko Koran. Nah, kita sedang bergibah hari ini ceritanya tentang tiket Borobudur. Nah, seperti kita ketahui bahwa pandemi sudah menuju endemi, artinya kekhawatiran penularan dan penambahan kasus positif COVID-19 sudah turun secara drastis. Ini artinya tingkat kekhawatiran pemerintah bahwa pandemi ini akan merusak semua sistem yang ada mulai berkurang. Dan salah satu efek positifnya adalah pariwisata kita sudah mulai bangkit. Ini seiring dengan pencabutan kewajiban pemakaian masker di tempat umum oleh pemerintah. Semua menyambut gembira. Namun demikian rupanya masih ada satu masalah di dunia pariwisata kita, yaitu tentang harga. Pertama adalah harga tiket pesawat yang naik, dan kemudian kalau kita bicara Candi Borobudur yang sedang kita gibahkan sekarang ini, harga tiketnya juga mau dinaikkan dari yang biasa 50.000 menjadi 750.000. Nah, bersama saya di sebelah kanan saya ada pemimpin redaksi Indopos dari Indoposko, Bang Juni Armanto. Apa kabar Bang Juni? Baik, Pak Fulber. Nah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Hai, viewer. Di sebelah kiri saya adalah redaktur pelaksana Indopos dari Indoposko, Bang Aldo. Apa kabar Bang Aldo? Sehat, Bang. Sehat. Hari ini kita berleha-leha setelah selesai melaksanakan tugas keseharian. Daripada kita bergosip yang nggak jelas, mendingan kita bergosipin Borobudur aja. Begitu Bang Aro. Coba Bang Aro, dari Bang Aro kita mulai dulu gosipnya dari Bang Aro. Gimana tentang rencana pemerintah ini? Sebelum kita mulai, ada yang spesial nih. Apa itu? Kita kopi pahit hari ini nih. Jagung bakar. Woi, mantap. Terima kasih kepada karyawan Jagung kita. bakar. Lagi ulang tahun, Vera. Ini namanya kita mengoptimalkan produk lokal. Kita berbicara Borobudur juga berbicara wisata. Kalau wisata tentunya ya jagung bakar tuh jadi salah satu makanan. Iya, betul. Ya. Sama kayak di puncak segala macam itu. Oke, terima kasih Pak Fulber. Halo viewer. Jadi emang sekarang kita lagi bergibah tentang Borobudur. Tiketnya ya, khususnya tiketnya. Karena yang menjadi tiket tuh yang mahalnya itu di angka 750.000. 750.000. 3/4 juta. 3/4 juta. Ininya. Jadi ini yang menjadi keberatan sejumlah pihak ya. Iya. Jadi emang sampai saat ini sebenarnya tiketnya kalau hanya sampai areal tidak naik ke bangunan candinya itu masih 50.000. Iya. Terus ada yang tiket bandingnya 65.000. Anak-anak 25.000. Nah, yang dipermasalahkan ini kan ketika mau naik ke bangunannya itu, bangunan candi. Ke stupanya lah. Nah, itu angka 750 yang diajukan oleh Pak Menko kemarin ya, LBP ya, ininya 750.000 dengan alasan kotanya berapa? 1.200 ya? Dibatasi 1.200 ya. 1.200. Jadi disitulah pro kontra muncul, termasuk dari kalangan Walubi. Itu perwakilan umat Buddha Indonesia. Itu ada semacam keberatan karena itu adalah tempat ibadah dengan bahkan salah satu bikunya memberikan keterangan umat Buddha itu tidak semuanya mampu gitu. Kasihan yang tidak mampu dan ingin beribadah naik ke candi tapi harus bayar 750.000 kan tentu menjadi keberatan intinya. Itu terus muncul kecemburuan sosial juga. Tentunya kalau Borobudur ini kan dikenal sebagai tempat ibadah umat Buddha karena memang warisan budaya UNESCO sudah ditetapkan kan itunya. Dan ini menjadi yang terbesar, candi Buddha yang terbesar sedunia bahkan itunya. Tentunya sebagai tempat wisata religi juga otomatis ya perekonomian masyarakatnya juga pasti akan sekitar candi juga berkembang kan ininya. Logikanya kalau dengan angka 750.000 kemudian pengunjung berkurang, ya perekonomian masyarakat sekitar juga pasti akan terdampak. Seperti yang disampaikan oleh Walubi juga mereka
agak iba bukan agak iba dengan masyarakat sekitar ya, otomatis pertumbuhan perekonomian sekitar nggak, misalnya ada yang jualan jagung jadi yang tadinya 30 jagung karena sedikit hanya 10 jagung terjual, 20 terpaksa nggak kejual, gitu. Tadinya habis gitu loh. Jadi kekhawatirannya pengunjungnya berkurang ya. Gimana, Bang Aldo gimana? Ya, Bang Pol, Bang Aro, ini kan Borobudur itu sudah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, itu jadi salah satu dari 5 wisata destinasi super prioritas. Super prioritas. Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Likupang, itu Likupang di Sulawesi Utara, satu lagi Borobudur. Borobudur memang punya magnet ya. Saya sendiri emang udah lama banget, Bang Aro, Bang Pol. Itu saya masih kuliah kali semester awal aja Borobudur. Karena aku masih kecil, Dan nggak ada yang lebih nikmat, nggak ada yang lebih kalau kita udah ke Borobudur. Itu kalau nggak ke atas belum. Iya, betul. Kalau tadi Bang Aro bilang 50.000 di pelataran, saya waktu itu berangkat sama temen yang dari Magelang ya. Untuk datang ke pelataran aja saya lihat jalur belakang bisa gitu. Oh, Waktu dulu ada ya. jalur tikus lah. Ada jalur tikusnya. Artinya kalau ke Borobudur orang tuh sebenarnya tetap ke atas. Harus ke atas. Harus ke atas, apalagi Sama ini harus ngerokok itu apa Nah, namanya? itu. Kata Nggak itu Pegang bener, stupanya. bener apa enggak di antara di stupa ada lubang-lubang Nah, kan? iya. Katanya ngerokok. Kalau pegang patung dia beruntung katanya. nggak mungkin Bang Pol, Bang Aro atau saya atau siapapun ke sana, viewers nggak foto itu di persis di candinya, misalkan dari jauh kayaknya kurang gitu, harus naik. Nah itu salah satu kepuasan misalnya. Nah orang berwisata itu juga kan hak, apalagi seiring sudah mulai memasuki ke endemi, sudah mulai pelonggaran dan lain-lain. Dan Borobudur jadi salah satu tempat yang pasti akan dituju oleh siapapun. Kalau saya menduga, jangankan dia masuk destinasi super prioritas yang 5, nggak masuk aja orang masih akan tetap ke Borobudur. Karena ini belum ngomongin sejarah, belum ngomongin religinya dari Bang Aro bilang, dan lain-lain. Nah, di satu sisi pemerintah melalui Menko Mapes, Kemaritiman dan Investasi ya, Pak Lord Luhut. Lord kita semua. masih Lord juga sekarang. Masih. Itu 750.000. Itu untuk wisatawan lokal ya. Iya. Kalau untuk Wisman, wisatawan mancanegara itu $100 kayaknya. ya kurang lebih 1 juta lebih ya. Sama 1,3 sampai 1,4 Nah, juta. 1,3 atau 1,4 ya. Nah, tentu saya perhatiin tuh kan netizen, warganet, kemudian banyak yang berpolemik soal itu, begitu mahalnya katanya untuk pembatasan 1.200 orang per hari, kemudian untuk tidak karena itu punya sejarah, punya nilai religi supaya tidak merusak dan lain-lain. Pertanyaan saya itu cuma satu. Kalau emang itu dilakukan seperti itu alasannya, apa iya langsung dinaikin harganya gitu ya, tiketnya? Kan nggak begitu juga. Kita harus perhatian pemerintah dalam hal ini terhadap orang yang mau wisata ke Borobudur gitu. Bagaimanapun Borobudur itu jadi magnet terutama di Jawa Tengah begitu. Belum lagi sekitarnya juga udah ramai dengan hal-hal demikian. Makanya ketika itu dikeluarkan 750.000 untuk wisatawan lokal itu pasti sangat keberatan karena kita tuh nggak akan mungkin Bang Pol, Bang Aro ke sono itu selain 750.000 kan kita mesti nginep. Iya betul. Ya. Belum biaya lain kan? Belum biaya lain, misalnya kita nih orang Jakarta gitu atau Jabodetabek menuju ke sana bawa mobil pribadi gitu. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk perjalanan transportasinya misalnya. Artinya kalau ke Borobudur ya akan lebih 2 kali lipat dari itu jika orang. Kalau saya melihatnya begini, kan alasan pemerintah untuk melindungi karena itu kan cagar budaya ya, peninggalan situs sejarah yang harus dilindungi karena jika kebanyakan orang takutnya turun kan begitu. Ya kan? Mengganggu infrastruktur. Ya pokoknya nanti struktur bangunan. bisa rusak lah. Ya, Belum tangan-tangan jahil kalau kebanyakan orang ya. Akhirnya dipatasin lah 1.200 kan begitu. Setelah mungkin itu berdasarkan penilaian ahli konstruksi lah. Idenya tuh jangan lebih dari 1.200. Tapi masalahnya pemerintah nggak mau rugi. Kalau pengunjungnya berkurang, pemasukan berkurang kan? Iya. Karena nggak mau rugi, dinaikin harganya. 750.000. Artinya pemerintah kan nggak konsisten. Ini sebenarnya alasannya untuk konservasi, untuk melindungi itu atau untuk pendapatan rata-rata komersil gitu loh. Nggak mau mereka alasannya melindungi tapi harganya dinaikin. Seharusnya misalnya pun seandainya 750.000 diberlakukan, ya pelayanannya seperti apa? Iya. Ya nggak? Harus diimbangi dengan seperti biasanya tuh yang kemarin-kemarin 50.000 pengawasannya tidak ada, orang bisa seenaknya ke situ, padahal itu kan
situ apa tempat ibadahnya orang Buddha. Iya. Orang bisa seenaknya sendiri lo manjat di stupa, injak-injak yang di atas itu ya kan. Padahal kan bagi orang Buddha itu adalah termasuk. Artinya menurut saya sih kalau saya berpendapat ya mestinya pemerintah harus konsisten. Jika memang itu dinaikkan 750.000, pelayanannya harus dinaikkan, fasilitasnya harus dinaikkan. Itu kan begitu. Jika memang alasannya untuk melindungi, kenapa nggak dibikin? Ya oke, 1.200, harga tiketnya tetap, pembeliannya online aja untuk memastikan bahwa pesertanya cuma 1.200, harga tetap, Ya. kan begitu. Kalau orang nggak sampai kuota ya besoknya lagi, persis seperti kita kalau mau naik haji, Iya. kan ada kuotanya. Kalau nggak nyampe ya kita harus sabar, Antri. sabar. Makanya itu bertahun-tahun. Iya kan begitu, harusnya begitu. Nah, ininya. Iya. Ya itu yang sebenarnya juga disampaikan oleh Walubi juga ininya. Sama ya inilah kalangan umat Buddha lah, tokoh-tokoh gitu semacam. Sistem antre. Jadi kalau memang 1.200 hari itu ternyata lebih, katakanlah 1.200 Tunggu besok gitu. Iya. Yang satu orang ini dia tunggu besok, Mm-mm. meskipun dia orang Buddha gitu. Iya. Maksudnya umat Buddha paksa harus nunggu besok karena itu sudah menjadi regulasi pemerintah gitu loh ini. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya gini Pak Volker, Pak Aldo. Yang menjadi teka-teki kan gimana sih sampai ketemu angka 750.000 dengan penetapan 1.200 orang per hari. Itu menjadi misterinya. Kalau saya mikirnya begini. Kalau tadi gue bicara sama Volker bisnis, apakah 750.000 dikali 1.200 orang itulah rata-rata pendapatan Mungkin. candi selama ini setelah belum nggak ada ini ya nggak ada Mungkin nggak ada kota ya. Ini kan namanya Ininya. teknik bakul, teknik pedagang ya kan. Dihajar dulu 750, ntar kalau udah protes udah diturunin 250 kan. Ya kan teknik pemerintah kita kan pakai teknik pedagang begitu kan. Dinaikin dulu kalau ada yang protes, ya udah deh diturunin jadi 250. Tapi kita begini loh. Terlepas dari harga yang tinggi, kita harus tahu lah bahwa karakter orang Indonesia kan begitulah. Disiplinnya kurang, ya kan? Tingkat aware-nya terhadap bahwa ini benda situs budaya itu kurang. Karena kita tahu Borobudur itu katanya 90% itu kan yang masuk itu turis lokal, bukan turis luar negeri. Kalau turis luar negeri, saya yakin 100% mereka tertib semua. Sama seperti kita kalau ke luar negeri, kita tertib. Kan begitu kan? Kita main kemana, ke luar negeri, ke negara orang, kita tertib. Kita tertib. Sama seperti turis lokal, turis luar negeri, kalau Indonesia pasti mereka tertib. Tapi begitu di negara sendiri, wah jadi barbar kita. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pariwisata secara umum, kan permasalahan kita salah satunya kan itu karakter masyarakatnya. Kemudian kedua adalah haji mumpungnya. Bisa tahu haji mumpung, misalnya kita ke sebuah tempat wisata, mentang-mentang dari di daerah gitu ya, mentang-mentang dari Jakarta, dihajar harganya. Itu bagaimana? Kan masalah-masalah pariwisata itu kan kompleks gitu. Iya. Terkait dengan warga lokal juga. Iya. Sambutannya seperti apa segala macam. Kayak di Borobudur kan masih banyak kalau orang-orang perilaku vandalisme begitu. Iya, ininya. Pernah sebenarnya sih tinggal pengawasan petugas di lapangan aja sih sebenarnya. Kalau petugasnya dibanyakin, mungkin CCTV juga dipantau, mungkin bisa langsung ditindak saat itu juga. Lalu kalau petugas di lapangannya kecil, kayak waktu itu pernah saya ke sana keluarga ya, emang ramai di musim liburan sekolah. Kita biasanya emang rata-rata tuh kita ke Jogja, jalan-jalan dah. Habis itu mampir ke Magelang ke Borobudur tentunya kan, karena Jogja Magelang paling nggak jauh lah 2 jam kali ya, kalau nggak salah ya dengan kendaraan. Nah, kita naik, petugasnya tuh nggak terlalu banyak, sementara pengunjungnya banyak. Misalnya nyender di stupa itu doang, duduk itu aja sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Petugasnya tuh saya lihat nggak terlalu banyak nih Bang. Nggak boleh nih Pak, gini. Sebelah sana ada lagi. Ada nggak kelihatan. Sebelah sana ada lagi nggak kelihatan. Gitu. Karena stupa itu bentuknya kan kalau nggak buat nyender, buat duduk gitu lah. Bisa buat duduk gitu. Padahal nggak boleh duduk, kita dudukin stupa segala macam itu candi nggak boleh sebenarnya ininya. Dan itu akan mengganggu struktur bangunan kali yang dikhawatirkan itu ininya. Itu aja sih sebenarnya sih, pengawasan di lapangan, terus sistem antri, bener juga. Jadi nggak harus
apa sih harga tiket dinaikin nih ya. Tapi kalau Bang Aldo, bisa nggak kita mengubah mental masyarakat kita yang berwisata itu supaya disiplin? Ya, sebenarnya benar kata Bang Vol ya. Jadi kalau kita keluar negeri, kok kita jauh lebih disiplin. Kita tertib, bikin negara sendiri barbar. Kalau di sini justru sebaliknya ya, yang wismannya tertib, kitanya malah haji mumpung lah. Bukan kita loh, mereka, aku enggak loh ya. Ya. Aku tetap tertib lah, dimanapun tertib lah. Ya, Oknum lah ya. ya, kita sebut oknum, misalnya vandalisme yang terjadi kadang-kadang kan tulisan-tulisannya tulisan-tulisan coretan orang kita gitu segala macam gitu ya. Belum lagi soal kepedulian terhadap kebersihan dan lain-lain. Iya. Merubah mental itu pasti kita akan menuju ke sana gitu. Pastinya. Karena kedua, pasti kita juga akan berpikir bahwa kalau pun kita tidak tertib, tidak disiplin terhadap kita berkunjung ke tempat wisata, itu kan sebenarnya yang rugi kita juga. Yang rugi kita juga banyak edukasi terhadap hal itu sebenarnya. Kita bisa belajar, kita bisa lihat dan segala macam di literatur-literatur bahwa menjaga ketertiban, kedisiplinan itu jauh lebih indah. Karena kalau kita lakuin itu, yang akan untung kan kita juga. Kita untung, pelayanan baik dan lain-lain, itu bisa puas, kita akan bisa berubah mental itu yang tadinya kita asal-asalan di tempat wisata, kemudian manfaatkan dan segala macam kita bisa. Tapi saya juga menggarisbawahi kadang-kala pengunjung, ini konteksnya wisata gitu ya. Kadang-kadang pengunjung bisa begitu juga, itu mestinya harus ada contoh juga dari petugas. Dalam hal ini misalkan regulator yang mengatur atau pengelola, dia juga mesti memberikan pelayanan yang terbaik buat menyiapkan tempat sampahnya di mana. Menyiapkan di mana. Jangan sampai kita mau buang sampah niatnya ada ini. Iya. Tapi jauh sekali misalkan, kalaupun ada di ujung segala macam, itu juga Males ya. jadi malah. Sini aja. Jadi begitu. Kan Banyak tuh di pantai-pantai tanah air kita tuh. banyak kan. Itu jorok. Iya. Jorok banyak. Walaupun Makanya- pantainya tuh indah banget. Di pantai-pantai atau di laut kita sering lihat beberapa gerakan sosial membersihkan pantai kayak gitu-gitu ya. Ya itu karena mungkin ya dalam hal ini perlu kerjasama gitu antara yang mengelola tempat wisata dengan pengunjung yang hadir. Dia mau apa, siapkan kebutuhan yang terdekat dia di situ. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang kita juga nggak pengen enak dilihat. Berarti intinya mentalnya jangan cuma pengunjung aja ya. Betul. Pengelola Poinnya di dan situ. pemerintah juga ya. Betul. Mentalnya juga diperbaiki. Poinnya di situ. Iya betul. Apalagi wisata religi. Apalagi Religi kan harus tertib, termasuk tertib pakaian, Iya. tertib yang lainnya juga. Iya. Menghormati lah ya penghormatan. Iya, betul. Iya. Borobudur kan keajaiban dunia ya kan salah satu ya. Itulah pasti orang tuh akan ke sana dan luas banget itu kan Dan tempat. kita bersyukur punya Borobudur gitu. Ya, bersyukur kita. Karena itu menjadi apa sih satu-satunya di dunia yang Hmm. terbesar bahkan ininya. Sebenarnya kalau kita bicara tempat wisata kita kan Indonesia tuh kurang apa sih tempat pariwisata kita? Ya kan Hmm. gila loh. Wisata religi ada Borobudur. Iya. Keren banget itu kan. Ada Bali, kalau Bali udah nggak usah diomongin. Nggak usah Ya. diomongin. Bali, secara infrastruktur, secara Alam. mental, secara budaya udah masuk semua lah. Makanya mereka maju kan. Hmm. Ada tempat wisata alam Alam, di Papua. Papua, Indonesia gila. Timur lainnya. Ya. Kemudian di Danau Toba dan macam-macam. Hmm. Tapi permasalahan infrastruktur ini gimana Ya. menurut Bang Arif? Infrastruktur kita Menjadi kan yang menjadi kendala turis-turis itu. Iya. Nggak hanya jalan loh, tapi pendukung di lokasinya. Ya. Hotelnya, tempat makannya, dan sebagainya. Atraksi budayanya. Itu menjadi PR kita. Ya. PR masyarakat dan kita gitu Bang Sandiaga Uno ya? Bang Bang Uno ya? Khususnya Menteri Parekraf Ah. lah ya, yang tupoksinya emang untuk memajukan Iya. pariwisata. Jangan sampai dia hanya mengumumkan yang bagus-bagus saja. Iya. Giliran tiket Candi Borobudur naik, Luhut yang suruh ngomong. Iya. Luhut yang dibully, bukan dia. Kita belum mungkin saya belum baca atau dengar Pak Sandi bicara ya. Iya. Kayaknya semuanya ke Dia yang mengkaji. Luhutnya yang jadi tameng, Luhutnya jadi. Iya. Luhut suruh ngomong, yang lain Padahal pura-pura nggak tahu. Iya, padahal dia Menko ya. Bukan menteri teknis gitu. Bukan menteri teknis. Padahal apa ya? Ya itu yang kembali ke PR kita juga itu. Ya soal infrastruktur. Tempatnya bagus, menarik, bisa menyodot wisatawan, tapi masyarakat lokal yang tidak mendukung. Nah, ini menjadi PR juga nih ininya. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu kan namanya tempat wisata kan jasanya jasa pelayanan, Jasa. Iya. senyum, terus disapa wisatanya, apalagi tidak ada kejadian kejahatan lah, kasarnya copet, Dan kepastian harga juga. ya harga penipuan, Wah, makanan kan kadang-kadang viral nih
makan di suatu tempat wisata, adalah yang kejadian-kejadian kan tuh nggak tahu ditembak harganya gede. Itu Haji Mumpung tuh, misalnya Iya, lagi Haji peak Mumpung. season, lagi Itu yang nggak bagus. Akhirnya kan Makan ayam bakar 5 orang 1 juta. ini Parah ya. nggak didukung. Artinya justru sebenarnya justru menjelekan tempat wisatanya sendiri ini ya. Padahal apalagi sekarang zamannya viral ya. Dulu kan sebelum ada WA atau medsos itu kan dari omongan aja udah sangat percaya banget. Ini apalagi kalau udah viral, ada gambar, ada video, ya udah saksian. Masa coba kita bayangin aja, Singapura yang cuma negaranya seuplik sama kita, jumlah wisatawannya. Kok bisa loh kita sama negara seuplik begitu? Kan aneh kan? Ini Singapura apa sih yang ditonton? paling kalau kita foto ke ini, apa Maryland. Patung doang ada keluaran apa itu? Patung Maryland. Gua sendiri juga heran, ngapain gua ke sono? Gua kesana lagi patungnya lagi ditutup. Gak ada karantina. Bandingin dengan Indonesia, Raja Ampat. Wow, ngeri kan? Danau Toba, danau di, makanya kita emang kadang-kadang ada banyak PR ya yang harus dikerjakan oleh Bang Sandiaga ini tentang pariwisata tanah air. Ujung-ujungnya tetap UUD. Intinya dia memiliki ibarat tanah, dia punya tanah yang subur. Jadi kalau Sandiaga Uno itu saya ibaratkan dia suruh ngelola tanahnya itu subur banget. Tapi di situ banyak tikus, banyak hama, banyak maling, itu yang susah lagi. Saya lebih setuju mengembangkan itu dengan pola yang selama ini sudah dilakukan desa wisata itu. Jadi masyarakatnya sendiri yang mengembangkan segala macam itu malah pemerintah memberi support lah ya, bener. Memberi akses kepada masyarakat supaya masuk. Katakanlah di desa A ini ada potensi spot air terjun gitu kan. Jadi tinggal masyarakat pemudanya bikin ini, ngelola sendiri, pemerintah tinggal mendukung. Dan itu sudah dilakukan. Tapi itu juga. Untuk pariwisata lokal. Ya, kalau pariwisata manca kan belum masuk. Ya. Untuk pariwisata manca kita, Belum. kenapa Bang Aldo kok? Dikit kita ya pariwisata turis manca kita. Iya, kecuali barangkali kita nggak bisa nafikan bahwa orang tuh kalau udah ngomongin ke Indonesia tujuannya salah satu diantaranya pasti sebut Bali. Bali, ya, pasti Bali. Makanya kenal Indonesia. Bali. Terakhir aja Mesut Ozil kesini, selain ada 2 tempat selain Masjid Istiqlal, dia mau ke Bali. Karena Bali. Karena emang Bali gitu ya. Artinya itulah yang udah mendunia, Wisman banyaknya ke sana dan segala macam. Padahal ini PR buat kita pemerintah bahwa Indonesia punya segalanya. 5 destinasi super prioritas itu tidak Bali masuk di dalamnya itu. Itu keren-keren Ya, semua. itu keren-keren semua itu. Itu yang harus menjadi tawaran buat Wisman bahwa Indonesia bukan hanya Bali, tapi banyak yang bisa Anda kunjungi semua ke sini. Termasuk Borobudur. Termasuk Borobudur. Dan itu butuh dukungan sangat penuh dari masyarakat pasti, tapi regulator dalam hal ini adalah pemerintah. Ya dia yang akan punya konsep untuk itu semua. Jadi ada sinergi antara kita dengan pemerintah misalnya gitu. Jadi hasil gibah kita intinya adalah bola panas ada di Sandiaga Uno ya. Nanti kalau seandainya tiket Borobudur naik atau tetap atau naiknya dikit, nah mau dia yang ngumuminnya, Sandiaga ya, umumin. Jangan Pak Luhut suruh maju, kasihan dia dibully orang se-Indonesia. Karena kita ngomongin wisata, Kementerian teknisnya. Masa Pak Luhut yang suruh ngomong? Pak Luhut mah memang udah kebal dibully. Ya itu gibah kita hari ini, semoga canda-canda kita memiliki makna sendiri buat viewers sekalian. Dan terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita tetap bersemangat lagi bergibah, tetap semangat lagi membuli orang supaya kita tetap awet muda. Kita awet muda dengan membuli orang. Oke, terima kasih viewers semua. Sampai jumpa di program berikutnya. Bye. Bye.